Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendengar, balik lagi di podcast Islam dan keistimewaannya. Kenalin, aku Alifah Nur Izzatun, dan seperti biasa, aku nggak sendirian nih. Ada Bilqis bareng aku pada hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, senang banget nih kita ngobrol lagi bareng Alifah. Dan topik kita kali ini, menarik banget pokoknya, yaitu sistem ekonomi Islam yang adil dan manusiawi. Wah, topik yang sangat menarik sekali, Kis. Soalnya sekarang nih, kayaknya semua hal itu diukur pakai uang, ya kan? Tapi anehnya, makin maju sistem ekonomi di dunia, malah makin banyak juga orang yang kesulitan dalam hidup. Betul banget, Liv. Banyak orang pikir kemajuan ekonomi otomatis bikin hidup lebih sejahtera. Tapi fakta di lapangannya masih banyak ketimpangan sosial di mana-mana. Nah, di titik itulah sistem Islam datang dengan cara pandang yang berbeda. Islam gak cuma ngomongin untung rugi nih, tapi juga nilai kemanusiaan dan tanggung jawab moral. Setuju banget nih. Jadi, Islam tuh bukan cuma ngajarin kita cara cari uang, tapi juga gimana uang itu kita gunakan dengan benar. Karena dalam Islam, ekonomi itu bagian dari ibadah juga kan? Iya banget, kalau kita lihat dari dasarnya, sistem ekonomi Islam berlandaskan 3 prinsip utama. Yang pertama ada tauhid, yang kedua keadilan atau adl, dan yang terakhir kemaslahatan atau maslahah. Yang artinya, setiap aktivitas ekonomi harus mencerminkan keimanan, menjunjung keadilan, dan membawa manfaat buat banyak orang. Jadi sebenarnya kalau kita kerja, berdagang, atau bahkan investasi, selama semua itu dilakukan dengan cara yang halal dan jujur, semuanya itu bisa bernilai ibadah ya. Tepat sekali. Dan itu yang bikin ekonomi Islam jadi makin istimewa. Allah juga udah ngasih peringatan dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 7, yang artinya, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Wah, ayat itu kuat banget maknanya. Berarti artinya, kekayaan itu nggak boleh cuma muter di kalangan tertentu saja, tetapi harus ada pemerataan, biar nggak ada yang tertinggal. Jadi, kalau sekarang banyak kesenjangan sosial, bisa jadi nih, karena kita belum benar-benar menerapkan nilai keadilan itu dalam praktik ekonomi sehari-hari. Bener banget. Ngomongin soal keadilan, berarti kita juga harus bahas nih, apa sih yang bikin sistem ekonomi Islam itu beda dari sistem konvensional yang ada sekarang? Ini nih yang menarik. Karena ekonomi Islam itu unik. Misalnya, Islam tegas melarang riba. Riba itu kan kayak bunga yang terus membebani pihak yang lemah. Sementara yang punya modal makin diuntungin. Iya, jadinya nggak adil. Sebagai gantinya, Islam ngenalin nih sistem bagi hasil, kayak mudharabah dan musyarakah. Dua-duanya menekankan kepada keadilan. Untungnya ya dibagi, ruginya juga harus ditanggung bareng-bareng. Terus juga ada sistem pemerataan lewat zakat, infak, dan juga sedekah. Kalau setiap orang benar-benar menunaikan zakat dan mau berbagi, insya Allah nih, kemiskinan bisa jauh berkurang. Dan gak kalah penting, Islam juga menekankan etika berbisnis. Rasulullah SAW sendiri dikenal sebagai pedagang yang jujur dan juga amanah. Beliau pernah bersabda, pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, siddiqin, dan para syuhada. Hadis riwayat Tirmizi. Masya Allah, keren banget ya. Jadi, mencari rezeki itu gak cuma soal seberapa besar hasilnya, tapi juga seberapa berkah cara kita mencapainya. Iya, dan kalau kita pikir-pikir, sistem kayak gini tuh sebenarnya bisa banget loh diterapkan di zaman sekarang. Cuma tantangannya ya nggak mudah. Karena dunia modern ini kan cenderung materialistis banget ya. Betul banget, Fah. Kadang orang lebih fokus ke hasil cepat daripada cara yang benar. Padahal kalau dipikir-pikir, justru nilai-nilai Islam yang bisa bikin sistem ekonomi lebih stabil dan manusiawi. Misalnya ya, bank syariah yang pakai prinsip bagi hasil. Itu tuh bukti nyata kalau nilai Islam bisa relevan di dunia modern. Iya, tapi penerapannya memang butuh kesadaran dari banyak pihak, bukan cuma lembaga besar. Mulainya bisa dari hal kecil loh, kayak kita belajar jujur dalam jualan, nggak konsumtif, dan mau berbagi walaupun hanya sedikit. Setuju.
Karena ekonomi Islam bukan cuma teori atau sistem perbankan, tapi juga cara kita hidup. Gimana sih kita memperlakukan rezeki, memperhatikan hak orang lain, dan juga menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Bener banget, Kis. Jadi intinya, sistem ekonomi Islam itu luar biasa karena menyeimbangkan antara dua hal, antara materi dan spiritual, juga antara hak individu dan kepentingan sosial. Dan Islam nggak melarang kita jadi kaya, tapi melarang kita jadi tamak. Karena kekayaan itu bukan tujuan akhir, tapi juga amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Masya Allah, indah banget ya kalau nilai-nilai itu beneran diterapkan. Bayangin, dunia di mana orang kaya nggak sombong, orang miskin nggak terlupakan, dan semua orang saling membantu. Semoga pelan-pelan kita bisa menuju ke arah itu ya, Alifah. Dan pastinya dimulai dari diri sendiri dulu. Amin. Terima kasih banyak buat para sahabat pendengar yang udah nemenin kita dari awal sampai akhir. Semoga obrolan tentang sistem ekonomi Islam yang adil dan manusiawi ini bisa menambah wawasan dan bikin kita lebih semangat buat hidup dengan cara yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.